Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal seleksi masuk Universitas Indonesia atau SIMAK UI untuk persiapan SIMAK UI tahun 2026, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu kemampuan dasar pengukuran kemampuan akademik pada subtes matematika dasar dari buku Kampung Soal atau KS. Dan tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, diketahui ABC adalah bilangan real sehingga memenuhi sistem persamaan berikut, yaitu akar dari 5 pangkat A dikurangi 2B dikurangi C sama dengan 25. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yaitu 5 pangkat A dikurangi 2B dikurangi C ya. Kemudian diakarkan, jangan lupa. Nilainya akan sama dengan 25 katanya. Oke, untuk menghilangkan akar pada kondisi sebelah kiri, kita pangkatkan 2 karena di sini kan akar pangkat 2 ya. Maka untuk menghilangkannya dengan memangkatkan 2 kedua ruas. Itu berarti ini kita pangkatkan 2, sebelah kirinya juga kita pangkatkan 2 ya. Karena kita pangkatkan 2, maka akarnya akan hilang. Jadi akan bersisa 5 pangkat A dikurangi 2B dikurangi C sama dengan, nah di sini 25 pangkat 2 ya. 25 pangkat 2-nya kita ubah aja, 25-nya kita ubah menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 2 gitu. Boleh ya? Oke, kalau sudah berarti 5 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu kan 5 pangkat 4. Nah, yang sebelah kirinya berarti kita tulis ulang 5 pangkat A dikurangi 2B dikurangi C. Karena di sini basisnya udah sama, berarti kita bisa klaim bahwa yang membuat nilai ini sama adalah pangkatnya, maka kita bisa langsung tulis saja A dikurangi 2B dikurangi C, nilainya akan sama dengan 4 teman-teman. Gitu. Oke, sampai situ aman nggak kira-kira? Oke, saya kira aman ya. Kalau misalkan aman, kita simpan dulu ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita bisa beralih ke informasi berikutnya. Ini kita kecilkan dulu. Yaitu di soal yaitu 25 pangkat B plus C sama dengan 5 pangkat 1 ya. Berarti kita bisa tuliskan 25 dipangkatkan B plus C sama dengan 5. Nah, di sini 25 sama 5 ya, otomatis 25-nya kita ubah menjadi 5 pangkat aja, yaitu 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan B plus C sama dengan 5. Ketika ada pangkat, ada bilangan berpangkat dipangkatkan, otomatis pangkatnya kita kalikan ya. Berarti 5 pangkat 2 dikali B ditambah dengan 2 dikali C sama dengan 5 pangkat 1 ya. Maka kita bisa langsung tuliskan jadi 2B ditambah 2C sama dengan 1 teman-teman. Ini kita jadikan menjadi persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita bisa langsung lakukan eliminasi aja ya. Kita bisa lakukan eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kayak gitu. Itu berarti kalau kita tuliskan jadinya A dikurangi 2B dikurangi C sama dengan 4 ya. Kemudian 2B ditambah 2C sama dengan 1. Persamaan 1 dan 2 ini kita lakukan eliminasi. Kalau kita lihat di soal itu dia meminta A dan B, berarti kita harus hilangkan C-nya teman-teman. Untuk menghilangkan C berarti C-nya harus samain dulu nih. Berarti biar sama, atasnya dikali 2 ya, bawahnya kali 1 gitu, sehingga kita tuliskan sebelah kanan aja ya. Hasilnya kalau dikali 2 berarti di sini jadi 2A dikurangi 4B dikurangi 2C ya, sama dengan 8. Ini berarti tulis ulang jadi 2B ditambah 2C sama dengan 1. Karena kita butuh A dan B, maka kita tambahkan aja biar C-nya hilang.
berarti 2A ditambah negatif 4B, negatif 4B ditambah dengan 2B, negatif 4 tambah 2 otomatis negatif 2 ya, negatif 2B, C nya habis, 8 tambah 1 sama dengan 9. Dari sini kita keluarkan angka 2 nya, berarti sisa A dikurangi B sama dengan 9, berarti A dikurangi B sama dengan 9 bagi 2 teman-teman. Nanti ada pertanyaan, Kak habis ini gimana? Kita habis ini berarti kita fokus ke soal aja teman-teman. Soalnya minta 5A dibagi 5 pangkat A dibagi 5 pangkat B. Berarti kita bisa fokus ke soalnya dulu. Jadi 5 pangkat A dibagi 5 pangkat B. Ingat teman-teman ya, kalau pembagian basisnya sama, otomatis pangkatnya dikurangin aja, berarti A dikurangi dengan B. Nah, A dikurangi B nya kan tidak ada, yaitu 9/2, maka sama aja kita bisa tulis 5 pangkat 9/2. 9/2 itu artinya 5 pangkat 4,5 kan teman-teman ya, maka kita pisah aja, jadi 5 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat setengah kan, gitu. Karena 4,5 itu kan 4 tambah setengah juga, gitulah. Jadi 5 pangkat 4-nya sama dengan 625, 5 pangkat setengah sama dengan akar 5. Gitu teman-teman, berarti jawabannya adalah yang B ya. Gitu. Itu untuk nomor bukan B ya, harusnya si E, sorry. Harusnya yang E, karena akar 5. Gitu, itu untuk nomor 1, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, informasi di nomor 2 itu katanya jika tangan X sama dengan 6, maka nilai dari sin X ditambah cos X dibagi dengan sin X dikurangi cos X. Untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus manipulasi bentuk soal itu gimana caranya mengandung unsur tangan teman-teman. Jadi kita coba tuliskan dulu sin X ditambah cos X dibagi dengan sin X dikurangin cos X. Oke, teman-teman harus ingat kembali ya. Coba saya tuliskan, ingat bahwa sin X dibagi cos X itu nilainya sama dengan tangan X ya. Gitu. Nah, dari sini berarti kita coba kalikan atas bawah ya. Karena biar jadi sin X per cos X, maka kita atasnya kalikan dengan 1 per cos X dibagi dengan 1 per cos X teman-teman. Kalau dilihat kan ini kan bentuknya bentuk sama teman-teman ya, otomatis kalau dibagi pun nilainya 1 gitu. Jadi ini bentuk manipulasi angka 1 aja, bentuk manipulasi angka 1 untuk menghasilkan nilai tangan dengan membuat atasnya 1 per cos, bawahnya juga 1 per cos gitu. Kemudian kita kalikan seperti biasa, kita kalikan distributif ya, atau gampangnya kali pelangi gitu. Jadi nanti sin X dikali 1 per cos X jadinya berarti sin X dibagi cos X ditambah dengan cos X dibagi dengan cos X. Itu bagian pembilangnya ya. Nah, penyebutnya juga sama, berarti ini sin X dibagi cos X dikurangi cos X dibagi dengan cos X gitu. Kalau sudah kita ubah, ingat ya bahwa sin X per cos X nilainya sama dengan tangan X, berarti ini kita jadikan tangan X ditambah dengan cos dibagi cos kan 1 ya, dibagi dengan tangan X dikurangi cos bagi cos juga 1 lagi. Tangan X yang nilainya sama dengan 6, berarti 6 plus 1 dibagi 6 min 1. 6 plus 1 sama dengan 7 dibagi 6 kurangi 1 sama dengan 5. Jawabannya berarti yang A teman-teman. Ini cukup mudah ya untuk nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 3. Jika diketahui bahwa A pangkat 2 log B ditambah B pangkat 2 log A, ini sepertinya ada yang salah dari penulisan teman-teman ya. Setelah saya cross check ternyata memang ada kesalahan penulisan, yang harusnya itu saya coba tuliskan ulang ya. Bentuk soal yang sesuai itu harusnya saya tuliskan ulang di sini. Jadinya nanti A pangkat 2 log dari B. Jadi si A nya itu basisnya teman-teman.
kemudian B pangkat 2 log A gitu, sama dengan 1. Sehingga kalau kita gunakan sifat dari logaritma, si pangkat dari basis itu bisa kita majukan menjadi koefisien ya, yaitu setengah. Kenapa? Karena B-nya kan pangkat 1. Ingat sifat yang ini loh, yang A pangkat M log B pangkat N, itu kan nilainya sama dengan N per M A log B gitu kan ya. Sehingga kalau kita kembalikan ke bentuk soalnya kayak gini, berarti B-nya pangkat 1, A juga pangkat 1. Kita tulis ulang ya, berarti di sini berarti A log B ditambah setengah juga B log A sama dengan 1. Sama-sama setengah, setengahnya kita bisa keluarkan teman-teman, berarti setengah dikali dengan A log B ditambah dengan B log A ya, sama dengan 1. Kita kalikan 2 kedua ruas, jadi nanti A log B ditambah dengan B log A sama dengan 2 gitu. Nah, ada sifat juga teman-teman bahwa kalau saya punya A log B, itu kita bisa ubah menjadi 1 per B log A. Itu berlaku juga untuk kebalikannya ya. Jadi di sini B log A-nya kita ubah menjadi A log B, berarti ininya tetap A log B. Nah, ini jadi diubah jadi 1 per A log B gitu, sama dengan 2. Gitu. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Kemudian kita misalkan bahwa A log B sama dengan P misalkan. Jadinya ini A log B tambah 1 per A log B nya jadi P ditambah dengan 1 per P sama dengan 2. Kedua ruas kita kalikan 2 ya, biar bagus. Kalikan P, sorry. Jadi nanti P kuadrat ditambah 1 sama dengan 2P. Kita geserkan ke kiri, P kuadrat dikurangi 2P plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi P min 1 pangkat 2, which is P nya sama dengan 1 ya. Karena P nya adalah A log B, maka kita bisa ubah A log B sama dengan 1. Maka jadinya A pangkat 1 sama dengan B. Berarti A nya sama dengan B. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari A ditambah B? Berarti A ditambah B sama dengan A ditambah A teman-teman. Karena B nya A, berarti 2A. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu teman-teman untuk nomor 3. Ini juga cukup mudah, tapi hati-hati karena di soalnya ini salah ya. Jadi teman-teman bisa dicek ulang aja bentuk soalnya seperti apa gitu. Tapi menurut saya ini salah, maka saya ubah ke dalam bentuk yang bisa memungkinkan untuk diubah. Gitu teman-teman ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini cukup mudah ya, karena di sini diminta hanya untuk mencari beda dari barisan aritmatika tersebut. Tapi yang diketahui di sini bentuknya itu bentuk bentuk deretnya. Nah, di sini deretnya itu rumusnya Sn sama dengan N pangkat 2 dikurangi 9N teman-teman ya. Kalau ditanyakan beda itu B ya, beda itu sama dengan U2 dikurangi U1 kan. Berarti untuk dapetin U1 kan nilainya sama dengan S1 ya. Nah, kalau U2 itu didapatkan dari S2 dikurangi dengan S1 kan. Maka kita cari dulu S1 dan S2 nya teman-teman. Nah, S1 itu berarti ketika N-nya sama dengan 1. Ketika N sama dengan 1, maka S1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 9 kali 1. Which is sama dengan 1 dikurangi 9 sama dengan negatif 8 ya. Kalau N-nya sama dengan 2, maka di sini S2-nya sama dengan 2 kuadrat dikurangi 9 dikali 2. Maka sama dengan 4 dikurangi 18 sama dengan negatif 14. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari U2. U2 itu tadi S2 dikurangi S1 ya. Maka S2-nya negatif 14 dikurangi negatif 8 sama dengan
negatif 6 ya, karena kan ini jadi positif ya. Jawabannya adalah negatif 6. Itu U2-nya, belum B-nya. Kita dapetin B-nya dengan cara mengurangi U2 dikurangi U1. U2-nya negatif 6, U1-nya sama dengan, U1 kan sama dengan E1 ya, yaitu negatif 8. Maka bedanya sama dengan 2, teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Itu adalah jawaban untuk nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Sambil menunggu, saya coba buatkan dulu gambarnya ya. Oke, di nomor 5 ini diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 4. Berarti rusuk tuh di sini ya. Berarti di sini 4. Sini juga 4, ini juga 4 ya. Kemudian titik P merupakan tengah-tengah dari AB. Berarti coba kita bikin gambar lain ya, warna lain maksudnya. Berarti P. Kemudian titik Q di tengah-tengah BC. Maka jarak titik H dengan PQ. Berarti PQ-nya kita gambar, tarik garisnya ke sini ya. Kemudian maka kita bikin segitiga aja antara H PQ. Sip. Nah, untuk mencari jarak antara H ke PQ otomatis harus tarik garis tegak lurus ke tengah-tengah ya. Sini. Gitu. Berarti kita coba simbolkan dengan R aja kali ya. Gitu. Nah, kalau sudah berarti coba kita gambarkan ulang segitiganya. Gini. Ini P, ini Q, ini H ya. Dan ini adalah R-nya. Gitu. Nah, antara sudut-sudut yang kita, garis-garis yang kita tahu ini berarti kita harus mencari HR-nya. Untuk mencari HR-nya berarti kita bisa gunakan segitiga yang sebelah kiri aja ya. Berarti kita bisa gunakan HP ya, HP kuadrat dikurangi PR ya, dikuadratkan juga. Jangan lupa diakarkan. Nah, pertanyaannya HP dan PR ada belum nilainya? Karena belum ada, maka coba kita bedah satu-satu. Kita coba bedah dari segitiga ini. Kita nyari kemana dulu ya? Coba kita cek dulu antara segitiga ini. Berarti HD dan P kali ya. Hubungan antara garis H ke D dan ke P ini kan segitiga siku-siku juga ya. Coba kita gambarkan. Inilah ya, kita anggap bagus saja teman-teman ya. Ini berarti H, ini D, dan ini P, karena kita butuh P-nya. H ke D itu adalah tinggi, maka sama aja 4. Kemudian D ke P itu adalah sisi miring dari, berarti cari dulu teman-teman yang ini, segitiga yang ini nih. Antara segitiga mana tadi teh? Antara DP itu kita bisa cari dari segitiga sini ya. Berarti coba kita cari dulu yang itu. Berarti di sini A, D, dan P ya. Nah, A ke P-nya itu sama dengan setengah dari A ke B. Berarti A ke P-nya itu 2. Kemudian A ke P-nya itu sebentar. Salah deh kayaknya ya. Siku-sikunya harusnya di A, kebalik. Hapus tandanya. Berarti di sini D, di sini A, di sini P ya. Di sini berarti 2 karena setengah dari A ke B ya, setengahnya berarti 2. Kemudian A ke D-nya sama dengan 4. Berarti kita cari dulu DP-nya. Nah, untuk mencari DP-nya
pakai Pitagoras saja ya. Berarti 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat 16 ditambah 4 teman-teman. Akar 20 ya. Ini nggak usah diganti teman-teman, akar 20-nya biarin aja. Nah, kemudian kita bisa masuk ke penjabaran segitiga yang ada di sebelah kirinya ya. Karena kita butuh garis-garisnya tadi HD-nya itu 4. Nah, DP-nya di sini akar 20 kan. Kita cari HP-nya. Untuk cari HP-nya berarti 4 kuadrat aja ditambah dengan akar 20 dikuadratin. Jangan lupa diakarin. Berarti ini 16, 64 pangkat 2, akar 20 dipangkatin 2 berarti otomatis 20. Jangan lupa diakarin. Jadi akar 36. Akar 36 sama dengan 6. Berarti HP-nya 6 teman-teman. Karena HP-nya 6, maka kita bisa taruh nih HP-nya sama dengan 6 di sini ya. Gitu. Kalau sudah, kita cari PR-nya. Nah, untuk mencari PR-nya, kita manfaatkan segitiga yang ada di sini. Segitiga PBQ. Segitiga PBQ itu berarti kita gambarkan ulang lagi. Kurang lebih gini lah ya. Ini berarti Q, ini B, dan ini P. B ke Q itu setengah dari BC, otomatis ini 2. PB juga 2 teman-teman. Karena PB-nya 2, BQ-nya 2, otomatis di sini nanti sebenarnya bisa langsung, tapi kalau teman-teman pengen pelan-pelan juga boleh. Berarti PQ-nya sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 4 ya, akar 8. Akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, itu adalah panjang P ke Q, 2 akar 2. Nah, kalau pengen untuk mencari P ke R, itu setengahnya teman-teman. Otomatis di sini kita bisa tuliskannya di sini berarti akar 2-nya aja. Akar 2 itu kan setengahnya dari 2 akar 2. Kalau sudah, tinggal kita substitusi aja ke sini. HP-nya tadi 6 pangkat 2 dikurangi dengan 2 akar 2 dipangkatin 2. Jangan lupa diakarin, sama dengan 36. Ini 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 dikali akar 2 kali akar 2 itu 2 berarti sama dengan 8. Ya. Maka kok 2 akar 2? Akar 2 doang, sorry. Nah, sorry. Ulang. Berarti di sini akar 2 pangkat 2 ya. Berarti 36 dikurangi 2 teman-teman. Akar 36 kurangi 2 otomatis akar 34. BC sama dengan B ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 5. Semoga dipahami ya. Karena ini soalnya muter-muter, jadi ya sedikit agak membingungkan. Tapi sebenarnya overall sih gampang ya. Jadi sebelum nyari H ke R, ternyata cari dulu PR-nya. Sebelum mencari PR berarti cari dulu HP-nya. Cari dulu BP-nya gitu loh. Ya, semoga bisa dipahami, tapi kalau masih ada pertanyaan, teman-teman boleh chat di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini soal matriks ya. Jika matriks ordo 3x3, matriks A itu isinya 0, 1, 1, 0, 0, 1, dan 0, 0, 0. Tentukan nilai dari matriks A pangkat 2020. Di sini kita bisa gunakan konsep matriks dan konsep eksponensial ya, perpangkatan. Jadi kita bisa mulai dari ini dulu kali ya. Kita main dari perpangkatannya dulu. A dipangkatkan 2020 itu kan kalau kita pecah menjadi A pangkat 4 dikali dengan A pangkat 2016 teman-teman ya. Nah, maka kita coba cari dulu hasil perpangkatan A pangkat 4-nya. Gitu. Nah, kita bisa mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu A pangkat 2 kali ya. Kalau A pangkat 2 berarti kan sama aja A dikali A ya. A dikali A itu berarti A-nya tuliskan ulang lagi teman-teman. Di situ kan 011, 000, 001, sorry. Dan 000 dikali dengan
sama ya, berarti 011 001 000. Kita kalikan teman-teman, ini kan berarti 0. Ingat konsep matriks ya, baris dikali kolom, berarti kan 0 dikali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, berarti ini 0. Kemudian ini 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0 0 lagi. Kemudian berarti 0 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, berarti 1. Itu ya. Sisanya berarti 0 semua teman-teman. Gitu. Ini untuk A pangkat 2. Coba kalau kita pangkatkan 3. Kalau A pangkat 3 itu berarti kan otomatis A pangkat 2 dikali dengan A ya. A pangkat 2 nya tadi hasilnya yang sebelah kanan kita semua itu 001 000 000 dikali dengan A nya itu 001 001. Ini salah ya, 000. Kita kalikan 0 dikali 0 0 kali 0 1 kali 0 0. Pokoknya kalau kita lihat ini tuh si angka 1 tuh nggak pernah ketemu sama angka 1 lagi itu loh. Ini kan 0 0 0 0 1 0 0 1 0 kali 1 0 0 kali 1 0 1 kali 0 0, berarti 0 semua teman-teman. 0 0 0 0 0 0 0 0. Ini matriks 0 berarti ya. Nah, itu A pangkat 3. Sekali lagi ya, kita lanjut ke A pangkat 4, berarti A pangkat 3 dikali dengan A. Kita udah belajar ya di matriks itu, kalau kita punya matriks 0 dikalikan dengan matriks berapapun ya nilainya matriks 0 itu sendiri teman-teman. Ya, jadi nggak perlu kita hitung ulang, nilainya pasti sama dengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gitu. Jadi kalau konsep A pangkat 2020 itu sama dengan A pangkat 4 dikali 2016. Berapapun, kok ini 2 sih? Harusnya ini A, sorry. Ya, sorry. Nah, berapapun si nilai 2016 maka akan menghasilkan 0 juga kan. Jadi kalau saya punya A pangkat 2020 sama dengan A pangkat 4 dikali dengan A pangkat 2016. A pangkat 4-nya sama dengan 000 dikali dengan matriks si A pangkat 2016-nya kita sebut ABC aja, ABC D E F G H I lah ya. Nah, berapapun bilangan yang di matriks 2016 nilainya tetap akan sama dengan 000 teman-teman. Jawabannya berarti yang D ya. Oke dah teman-teman. Ini soal nomor 6 tuh gampang, cuman emang harus teliti teman-teman ya. Karena menggabungkan beberapa konsep untuk menyelesaikan satu soal ini. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini kita diminta untuk mencari G aksen G. Turunan pertama dari G ya. Dengan X-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa mulai dari soal GX-nya dulu aja. Kita punya GX sama dengan F bundaran F bundaran F X ya. Nah, kemudian karena dia komposisi maka F dalam F gitu ya. Oke, betul ya. Nah, kemudian kita turunkan jadinya G aksen X sama dengan, karena turunannya itu di dalam sebuah fungsi komposisi maka gunakan aturan rantai. Berarti turunkan dulu yang paling luar ya, berarti F aksen F Fx gitu. Nah, kemudian kita turunkan yang bagian ini, bagian kedua, yaitu berarti turunan F
fx ya. Kemudian turunkan lagi bagian yang paling dalam yaitu f aksen x. Oke teman-teman. Kalau udah, karena kita butuh nilai f aksen 0, maka x kita ganti dengan 0 ya. Berarti f aksen f0 dikali dengan f aksen f0 dikali dengan f aksen 0. Nah, di sini kita juga punya informasi bahwa f0-nya 0, f aksennya sama dengan 5. F aksen 0-nya sama dengan 5 ya. Berarti ini f aksen f0-nya kan 0 ya. Nah, f aksen f0-nya 0, kemudian f aksen 0-nya sama dengan 5. Berarti ini f aksennya berarti 0 lagi. F aksen 0 dikali f aksen 0 itu 5 dikali 5. F aksen 0 yang sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 teman-teman. Berarti sama dengan 125 ya. Jawabannya adalah yang D. Ini gampang banget untuk soal nomor 7, tapi hati-hati ya. Karena soalnya agak membingungkan kalau kita tidak hati-hati. Kita lanjut soal nomor 8. Oke, nomor 8, 2 titik dengan x1 sama dengan negatif A dan x2 nya sama dengan 3A. Berarti dimana A tidak boleh 0 terletak pada parabola Y sama dengan x pangkat 2. Garis G menghubungkan dua titik tersebut. Jika garis singgung parabola di suatu titik sejajar dengan garis G, maka garis singgung tersebut akan memotong sumbu Y di titik-titik. Oke, berarti kita coba buat mensubstitusikan aja kali ya nilai dari masing-masing x ya. Di sini kan berarti kalau x1-nya sama dengan negatif A, berarti y1-nya sama dengan, agak turun aja kali ya, biar muat. Berarti y1-nya sama dengan, y1-nya kan sama dengan x kuadrat ya. Berarti di sini negatif A-nya dikuadratin teman-teman. Which is sama dengan a kuadrat ya. Berarti di sini dia punya titik potongnya di negatif A, A kuadrat. Kalau x2-nya kita ganti jadi 3A berdasarkan soal ya. Berarti y2-nya sama dengan 3A dipangkatkan 2 ya. Kasih kurung jangan lupa. Which is sama dengan 9A kuadrat. Ini berarti titiknya ada di 3A, 9A kuadrat. Gitu teman-teman. Karena di sini kan si garis G itu menghubungkan dua titik tersebut jika garis singgung parabola di suatu titik sejajar dengan garis G. Berarti kita butuh gradien garis G karena kita butuh yang sejajar kan. Berarti kita butuh gradien garis G. Nah, caranya adalah masih ingat ya, rumus gradien sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y itu berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Kita pakai titik yang di atas ya, berarti 9A kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan X2-nya A kuadrat. Kebalik ya, sorry. Oh iya benar teman-teman. Ini kembali ke sini aja, berarti 3A dikurangi dengan negatif A. Berarti sama dengan 8A kuadrat dibagi dengan ini negatif kali negatif yang jadi positif, berarti 4A. Which is nilai M untuk G-nya sama dengan 8 bagi 4, 2A ya. Gitu. Nah, misalkan di sini kan ada garis lain ya. Misalkan aja garisnya itu ya. Misalkan garis itunya adalah si H. Misalkan H adalah garis singgungnya. Garis singgung parabola tadi ya. Parabola kan sejajar berarti ya. Berarti MH sejajar dengan MG. Nilainya kan sama berarti ya. Sehingga karena MG-nya itu si 2A, maka si si MH-nya juga 2A ya. Jadi kalau misalkan si MH-nya itu sama dengan 2X misalkan, dan MG-nya kan sama dengan 2A ya, maka di sini X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan A, sorry.
X-nya sama dengan A gitu. Jadi kalau X-nya sama dengan A, kita masukin ke rumus Y sama dengan X kuadrat, berarti sama dengan A kuadrat nih. Berarti titiknya itu ada di A, A kuadrat gitu. Sehingga kita bisa mencari mencari garis sinkron tersebut akan memotong sumbu Y di mana. Berarti otomatis kita cari dulu persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 nya A kuadrat, M nya sama dengan berarti 2A ya, 2A dikali X dikurangi X1 nya sama dengan A juga, berarti ini berarti 2AX dikurangi 2A kuadrat ya, ditambah A kuadratnya pindah aja ke sini, berarti ya sama dengan 2AX dikurangi dengan negatif dikurangi A kuadrat ya. Nah, karena dia harus memotong di sumbu Y, maka X nya sama dengan 0 kan, maka X sama dengan 0, Y nya akan sama dengan 2 kali 0 dikurangi A kuadrat, maka Y nya sama dengan negatif A kuadrat, which is nilainya akan mirip sama dengan si jawaban E teman-teman ya. Oke tuh, ini soalnya agak muter-muter tapi gampang kok. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Untuk nomor 8 kita lanjut di soal nomor 9. Oke, di soal nomor 9 ini A didefinisikan sebagai angka terbesar yang muncul dari lingkaran dua dadu bersamaan. Probabilitas mendapatkan A paling besar 4 adalah, berarti dari salah satunya tuh angka paling besar yang muncul adalah 4 teman-teman ya. Berarti kita bisa sebutkan dulu nilai A nya ada siapa aja ya. Berarti yang pertama itu kita bisa bikin himpunannya itu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ya. Udah mentok nih untuk yang dadu pertamanya 1. Kemudian berarti 21, 22, 23, 24 ya. Kemudian 31, 32, 33, 34. Berikutnya berarti 41, 42, 43 dan 44 ya. Di 1, 2, 3, 4 ada 16 ya. Berarti otomatis NA-nya sama dengan 16. Nah, kita tahu bahwa karena dua dadu dilemparkan, otomatis NS-nya udah pasti 36 teman-teman ya. Udah otomatis, jadi tinggal kita nyari PA-nya. PE-nya sama dengan 16 dibagi dengan 36. Sama-sama kelipatan 4 bagi 4, 16 bagi 4 4, 36 bagi 4 9 ya. Berarti jawabannya adalah 4/9. Jawabannya adalah yang B teman-teman. Gitu. Oke. Capek nggak teman-teman? Kita lanjut di soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 di sini persamaan lingkaran yang berpusat di titik P negatif 23, berarti dia pusatnya udah ada ya. Ada di titik negatif 2,3 dan menyinggung garis 4x min 3y ditambah 2 sama dengan 0. Karena dia menyinggung titik tersebut, kita gunakan kita cari dulu R-nya ya dengan rumus. Untuk mencari R dalam lingkaran yang menyinggung itu berarti AX ditambah BY ditambah C dibagi dengan berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ya, diakarin. Jangan lupa dimutlakin karena nilai R nggak mungkin jaraknya nggak mungkin negatif ya, karena di sini kan mencari jarak. Maka kita bisa gunakan rumus ini, kita langsung masukin aja ya. Berarti di sini deh R-nya itu sama dengan, di soalnya kan 4x min 3y ya, berarti 4x min 3y tambah 2 berarti dibagi dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu.
Sorry, mutlak, bukan akar. Nah, nilai X sama Y-nya kita gantikan dengan nilai pusatnya, teman-teman. Ya, berarti 4X, kita langsung ganti aja ya, X sama Y-nya. Kita ganti dengan negatif 2, dan Y-nya kita ganti dengan 3. Oke, tinggal kita hitung 4 kali negatif 2, negatif 8. Ini dikurangi 9 tambah 2 ya, dibagi dengan 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 berarti 25, diakarin berarti 5 ya. Di negatif 8 kurangi 9 itu 17, negatif 17 tambah 2 negatif 15 dibagi dengan 5, which is sama dengan negatif 3 ya, karena dalam mutlak maka nilainya sama dengan 3, positif 3 teman-teman. Oke, habis itu kita gunakan proses berikutnya dengan memasukkan nilai titik pusatnya dan jari-jarinya ke dalam bentuk lingkarannya, yaitu X dikurangi dengan si pusatnya negatif 2, berarti X dikurangi negatif 2 dikuadratin ditambah dengan Y dikurangi 3 dikuadratin sama dengan R kuadrat, yaitu berarti 3 kuadrat ya. Ini sama-sama negatif, jadi plus saja langsung ya. Berarti X plus 2 dikuadratin ditambah Y kurang 3 kuadratin sama dengan 9 ya. Baru kita jabarkan, berarti ini X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9 ya. 9-nya pindah ruas sama dengan 0. Berarti ini habis ya. Berarti kita bisa susun X kuadrat, Y-nya juga di depan aja, ditambah dengan 4X dikurang 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke dah teman-teman, ini gampang. Harusnya gampang ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 11. Oke, diketahui nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 70. Berarti kita, ini rumus gabungan ya harusnya ya. Kemudian rata-rata nilai matematika untuk siswa laki-laki adalah 63. Coba kita langsung aja teman-teman ya. Ini 11 itu berarti rumus rata-rata gabungan itu berarti X bar gabungan sama dengan rata-rata laki-laki dikali dengan jumlah laki-laki ya, L-nya, ditambah dengan rata-rata perempuan dikali perempuannya dibagi dengan L ditambah P. Rata-rata gabungannya sama dengan 70, rata-rata laki-lakinya adalah 63 L ya berarti ya. Perempuannya 74 dikali dengan L dibagi dengan L plus P. Kita kali silang berarti 70 dikali L ditambah 70 dikali P sama dengan 63L ditambah 74. Wah, ini P harusnya. P. Kita kumpulkan yang sejenis berarti 74 kurangi 70 berarti 4P. 70 kurangi 63 berarti 7L. Pertanyaannya hati-hati ya. Di sini sering menjebak. Yang disebutkan siapa dulu teman-teman? Laki-laki kan? Berarti harusnya perbandingannya L per P ya. Berarti sama dengan 4 dibagi dengan 7. Hati-hati penyebutannya. Kalau perempuan dulu berarti P per L gitu ya. Which is sama dengan L bagi P nya sama dengan 4 per 7. Jawabannya berarti yang C ya. Ini gampang ya. Ini soal SMP. Kita lanjut soal nomor 12. Jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Berarti di sini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Kalau sebuah persamaan fungsi kuadrat tanpa akar real, maka nilai diskriminannya pasti kurang dari 0 teman-teman ya. Atau nilai B kuadrat dikurangin 4AC nya pasti kurang dari 0. Gitu, itu simpen dulu deh. Kemudian pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menyinggung garis Y sama dengan X bila titik-titik. Oke. Di sini Y sama dengan AX kuadrat
ditambah bx ditambah c, menyinggung teman-teman ya, menyinggung garis y sama dengan x, namanya juga menyinggung. Menyinggung y sama dengan x, maka y-nya kita ganti dengan x teman-teman. Berarti ini x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita pindahkan ya, x-nya berarti ax kuadrat plus bx dikurangin x ditambah c. Berarti kalau kita perbaiki penulisannya, ax kuadrat plus b min 1 ya, dikali x gitu, plus c. Kita keluarkan nilai x-nya gitu teman-teman. Ini kan kalau kita kali masuk jadi bx, 1 kali x juga jadi ini bentuk lainnya aja gitu. Dari sini karena dia menyinggung dan memiliki menyinggung garis y sama dengan x, otomatis kita cari dulu tuh nilai d-nya sama dengan 0. D-nya pasti sama dengan 0 karena kan menyinggung ya. Kalau memotong baru d-nya lebih dari 0. Oke, berarti b kuadrat dikurangin b-nya kan di sini dalam konteks soal ini b-nya kan yang ini nih. Ya kan ya? Berarti b min 1 dikuadratkan dikurangi 4 kali AC sama dengan 0. Ini berarti b kuadrat dikurangin 2b plus 1 dikurangin 4AC sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan b kuadrat dikurangin 4AC-nya dikurangi 2b plus 1 sama dengan 0. Kita tahu teman-teman bahwa nilai yang ini kita udah dapatkan di soal sebelumnya, di persamaan sebelumnya, yaitu b kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0 teman-teman ya. Berarti kalau kita pindah ruaskan jadi gini. Kalau kita pindah ruaskan berarti b kuadrat dikurangin 4AC sama dengan 2b min 1 kan. Nah, nilai ininya kurang dari 0 teman-teman. Berarti kita bisa tulis dulu aja ya. Karena b kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0, maka 2b dikurangi 1 juga kurang dari 0. Mereka kan sama nih. Ya kan? Maka kalau yang sebelah sini kurang dari 0, ini juga pasti kurang dari 0 ya. Ini salah tulis, harusnya kurang dari 0 bukan kurang dari 1 ya. Gitu. Otomatis kalau kita pindahkan satunya berarti 2b kurang dari 1, maka b-nya kurang dari 1/2. Nah, ini adalah nilai b yang menyebabkan ketika dia menyinggung. Jadi jawabannya teman-teman, berarti yang tepat adalah option yang B ya. Gitu. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, lanjut di soal nomor 13. Ini kayaknya lumayan panjang ya, nomor 13. Oke, di nomor 13 ini f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R sehingga limit h0 fx plus h gx min g hx plus h dibagi k kuadrat h sama dengan x min 1k dan satu lagi adalah x min 1 dibagi k plus 1. Oke. Kayaknya kita harus coba bedah aja teman-teman ya. Kita bedah nomor 13 ini mencari turunan dengan bentuk limit ya. Kita kan tahu ya dalam konsep turunan itu f aksen atau turunan fungsi f itu kita bisa dapatkan dengan mencari nilai limit untuk h menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h kan. Nah, jadi kalau misalkan kalau saya punyanya kebalikannya, yaitu limit h menuju 0 yaitu fx dikurangi fx plus h dibagi h, ya ini sama dengan kebalikannya. Karena kan tadi bentuknya harusnya kayak gini. Kalau dibalik kayak gini jadi nanti bukan f aksen x tapi negatif f aksen x gitu teman-teman. Itu dulu. Nah, ini juga berlaku untuk si g-nya. Kalau saya punya g aksen x sama dengan, maka nilainya sama dengan bisa dicari dengan limit dari h menuju 0 untuk g x plus h kan dikurangi gx dibagi dengan h.
Kalau diketahuinya kebalikannya, yaitu limit H menuju 0 dari Gx dikurangi Gx plus H dibagi dengan H, maka nilainya sama dengan negatif G aksen X. Gitu. Nah, dari sini kita bisa jabarkan informasi di soal ya. Oke, di soal itu kan ini diingat-ingat yang tadi ya teman-teman ya. Di soal itu kan diketahui bahwa limit H menuju 0 untuk f x plus H kemudian dikali Gx dikurangi G X plus H dibagi dengan K kuadrat dikali H, nilainya sama dengan X min 1 dibagi H kan teman-teman ya. K, sorry, bukan H ini. X min 1 per K. Oke, nah dari sini kita coba pisahkan penulisannya ya. Berarti limit H menuju 0 untuk f x plus H dibagi K lah ya, dibagi K kuadrat dikali dengan limit berarti H menuju 0 juga untuk Gx dikurangi G X plus H dibagi dengan H ya teman-teman ya, sama dengan X min 1 per K. Oke doh, ini hanya dipisah aja teman-teman. Dari segi penulisan sama aja ya, beda dipisah aja, yang ini dipisah ke sini gitu. Sisanya sih sama kok. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini, kalau kita substitusikan nilai H ke sini berarti H-nya jadi 0, berarti nanti limit fx kan, limit fx ya otomatis tinggal si fx doang kan, berarti fx dibagi dengan K kuadrat gitu. Dikali dengan, nah ini Gx min Gx plus H per H. Otomatis ini yang tadi kita jabarin tadi. Sama dengan Gx min Gx plus H dibagi H. Ini sama dengan negatif G aksen X. Berarti ini sama dengan G aksen X ya. Negatif G aksen X. Dikurung aja biar nggak bingung. Sama dengan X min 1 dikali dengan K, dibagi dengan K. Gitu. Kalau sudah berarti di sini kita kalikan fx gs-nya berarti negatif fx-nya gini aja. Negatifnya kali masuk, kali keluar. K-nya kita kali silang ya, berarti X min 1 dibagi K dikali K kuadrat. Otomatis jadinya X min 1 dikali K berarti negatif fx dikali G aksen X. Gitu teman-teman ya. Ini jadi persamaan satu lah ya. Gitu. Kita lanjut ke persamaan berikutnya. Tadi persamaannya yang ini teman-teman ya, barangkali lupa. Ini persamaan satunya. Oke, kemudian kita cari persamaan yang kedua dengan mencari dari bentuk yang ini. Ya. Berarti kita bisa tuliskan limit H menuju 0 Gx dikali dengan fx dikurangi dengan fx plus H dibagi dengan K kuadrat min 1 dikali H ya, sama dengan X min 1 dibagi K plus 1. Oke, ini seperti biasa kita kita pisahkan ya, limit H menuju 0 dari Gx per K kuadrat aja min 1 dikali limit H menuju 0 dari fx dikurangi fx plus H dibagi H, sama dengan X min 1 dibagi K plus 1. Kalau dilihat lagi nilai yang ini
akan sama dengan seperti yang sudah kita definisikan di awal, yang ini ya. Sama dengan f aksen X. Ini kalau hanya dimasukin sisa tetap Gx ya. Gx per K kuadrat min 1 dikali dengan, berarti negatif f aksen X teman-teman. Sama dengan X min 1 dibagi dengan K plus 1. Kita kumpulkan ya, berarti di sini negatif Gx, negatifnya kita taruh depan aja, f aksen X sama dengan, nah di sini berarti X min 1 per K plus 1 dikali dengan K kuadrat min 1. Ini kalau kita jabarkan teman-teman ya, K kuadratnya itu bisa kita jabarkan X min 1 per K plus 1. Ini kan K plus 1, K min 1 ya. Berarti ini kita bisa langsung coret. Maka sisanya akan menghasilkan X min 1 dikali dengan K min 1 ya. Untuk negatif Gx dikali dengan f aksen X ya. Ini persamaan yang kedua gitu teman-teman ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ini soal yang ini nomor 13 kayaknya soal paling susah ya untuk simak U, prediksi simak UI dari soal KS dari buku KS ini. Nah, kemudian nomor persamaan 1 dan 2 ini kita lakukan ini perkalian antara fungsi f dan fungsi g-nya. Kita tahu bahwa si nilai si nilai fungsi f dan g-nya itu kita bisa kalikan ya. Kita kalikan, sebentar saya cari space dulu. Oke, di sini kan di setiap pilihan itu kan f g aksen ya, berarti otomatis kita cari dulu hasil perkaliannya dari fg aksen. Fg aksen itu artinya perkalian turunan teman-teman. Kalau perkalian turunan kan rumusnya fg aksen X sama dengan f aksen G, f aksen dikali dengan Gx kan ya, G ditambah dengan G aksen X dikali dengan Fx gitu. F aksen Gx itu sama dengan, kalau kita di sini f aksen Gx berarti otomatis dari sini aja ya. Berarti nanti kalau kita jabarin berarti f aksen Gx itu berarti negatifnya kali ke sini aja. Itu berarti nanti negatif X min 1 dikali K min 1 ya. Ini juga sama, berarti nanti fxg aksen X nya sama dengan negatif K dikali X min 1 gitu. Gitu ya. Tinggal kita masukin f aksen Gx berarti otomatis negatif X min 1 dikali K min 1 ya. Ditambah dengan G aksen X. Fx sama dengan berarti negatif K dikali X min 1 ya. Kita ganti ininya aja. Kita kali masuk juga boleh sih biar bagus ya. Jadi otomatis kita kali masuk, jadi nanti negatif X plus 1 dikali dengan K min 1 ditambah dengan K dikali negatif X plus 1 gitu ya. Di sini sama-sama negatif X plus 1, negatif X plus 1-nya kita keluarin. Maka di sini K min 1 ditambah K ya. Berarti ini negatif X plus 1 dikali 2K min 1. Atau kalau biar bagus jadi 1 min X dikali 2K min 1. Gitu, ini untuk fg aksen X-nya. Nah, di soal dimintanya dalam bentuk X-nya itu 0, C, X plus 1, dan X pangkat 2. Kita cek dulu yang pertama ya. Berarti kalau yang pertama kita buat fg aksen X-nya dalam bentuk 0 ya. Berarti ini 0. Kita masukin ke sini aja, berarti 1 kurangi 0 dikali dengan 2K min 1.
Otomatis 1 kurangi 0 ya 1. Ini berarti FG aksennya sama dengan 2K min 1. Kalau kita cek, pernyataan pertama berarti betul. Lanjut pernyataan yang kedua, yaitu dalam bentuk C ya, berarti X ya. FG aksen C. Berarti 1 dikurangi C dikali dengan 2K min 1. Di sini 1 kurangi C, 2K min 1. Ini kebalikan ya, karena di sini C min 1. 1 sama 1 min C dengan C min 1 kan salah ya, berarti ini salah. Ini betul. Kita tandain aja teman-teman ya, ini salah. Yang ketiga fx. Untuk X plus 1 ya. Berarti FG aksen untuk X plus 1. Berarti semua unsur X di soal diganti dengan X plus 1. Berarti 1 kurang 1 habis, ini negatif X ya berarti ya. Dikali 2K min 1. Negatif X kali 2K plus 1, berarti ini salah juga. Tidak sesuai ya. Yang keempat, FG aksen untuk X kuadrat ya. Berarti 1, nih, kita ngambil dari sini ya teman-teman ya. X-nya kita ganti dengan X kuadrat. Berarti 2K min 1. Berarti kalau kita cek, kebalik juga, ini X kuadrat min 1, harusnya 1 min X kuadrat. Berarti ini juga salah, sehingga pernyataan yang tepat hanya ada di nomor 1 doang teman-teman. Itu untuk nomor 13. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut di soal nomor berikutnya. Kita lanjut di nomor 14. Jika fx sama dengan ax min b dan f inverse x-nya sama dengan bx plus b dengan a dan b adalah bilangan real, maka pernyataan berikut yang terpenuhi. Ini adalah bentuk inverse lainnya ya. Berarti ini yang kita punya fungsi awalnya kita inversekan dulu aja. Berarti 14 di sini aja ya. Fx-nya itu kan berarti sama dengan ax plus b. Nah, kita cari inverse-nya dulu. Untuk mencari inverse-nya kita bikin y sama dengan ya. Y sama dengan ax plus b. Karena inverse itu kan kebalikan dari bentuk fungsinya, berarti kita buat menjadi x sama dengan ya. Berarti x-nya sama dengan y min b per a ya. Berarti otomatis f inverse x-nya itu sama dengan x min b dibagi dengan a. Nah, nilai f inverse itu di soal udah ada. Nilainya sama dengan tadi itu bx plus a ya. Maka kita bisa samakan teman-teman. Berarti nilai x min b per a nilainya sama dengan berapa itu dah? Bx plus a ya. Gitu. Kita kali silang aja nggak apa-apa. Berarti kita bisa kali silang, jadi nanti x min b. Bentar. Oh, di soalnya x min b teman-teman ya. Ini kita ganti dulu. Nah, x min b berarti di sininya plus. Jika plus. Nah, nanti kita kali silang, berarti x plus b sama dengan abx ditambah a kuadrat. Kalau udah kayak gini ya udah, berarti otomatis kita klaim sesuai dengan kesamaan tempat aja. Berarti x sama dengan abx, otomatis ab-nya sama dengan 1. Kemudian b sama dengan a kuadrat. Berarti kita bisa kalikan ab-nya ya. AB itu berarti sama dengan 1. A-nya ya tulis ulang, B-nya kita buat menjadi A kuadrat sama dengan 1. Berarti A pangkat 3 sama dengan 1. Which is A-nya sama dengan 1 teman-teman. Pertanyaannya adalah pernyataan yang memenuhi. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya berapa? Cari dulu B-nya ya. A dikali B kan sama dengan 1. Maka B-nya juga sama dengan 1 per A ya. A-nya 1, berarti B-nya juga 1 teman-teman. Sehingga A-nya sama dengan B. Berarti pernyataan 1 salah,
pernyataan 2 betul ya, karena A lebih dari 0. A kan sama dengan 1. A dikurangi B merupakan bilangan ganjil. Bukan ya, karena A dikurangi B itu sama dengan 0, karena 1 kurangi 1. Kemudian pernyataan yang terakhir, A tambah B bilangan prima. Betul ya, karena A ditambah B sama dengan 1 tambah 1, which is 2 ya. Ini prima, ini betul. Berarti pernyataan yang keempat juga betul. Yang betul hanya ada pernyataan 2 dan 4, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut di soal terakhir, yaitu nomor 15. Oke, di nomor 15, jika kuartil ketiga dari data berurutan X-2, 2X-3, 3X-7, 3X-3, 3X plus 2, 4X-2, dan 5X plus 2 adalah 18. Kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teman-teman. Ada 7 data ya, otomatis nilai dari Q3-nya itu adalah urutan ke Q3-nya itu urutan 2 terakhir ya. Berarti kan otomatis urutan 2 terakhir. Enggak, kalau teman-teman bingung, saya buatkan ini aja kali urutannya ya. Tadi kan X-2 ya, biar nggak bingung. Jadi 2X-3, 3X-7, 3X-3, 3X plus 2, 4X-2, dan 5X plus 2. Jadi otomatis ini kan datanya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7, maka otomatis ini adalah wilayah bawah, ini adalah wilayah atas, teman-teman. Kalau kita tandain, ini adalah Q2-nya, atau medianya. Kemudian ini adalah Q3-nya, karena tengah-tengah dari wilayah atas ya. Ini Q3, dan ini adalah Q1-nya. Gitu. Nah, di soal udah ada nilai dari Q3-nya, yaitu berarti kita bisa substitusikan tuh. Q3-nya kan 4X min 2 sama dengan di soal 18 ya. Berarti 4X sama dengan 18 tambah 2, 20. Maka X-nya sama dengan 20 bagi 4, yaitu 5. Dari sini kita bisa dapetin, teman-teman, data yang kita ingin cari. Yang pertama berarti kita cari dulu mediannya. Berarti untuk nyari median itu kan Q2 ya. Q2-nya itu sama dengan 3X dikurangi 3. Masukin aja X sama dengan 5. 3 kali 5 dikurang 3. Itu 15 kurangi 3, 12. Berarti pernyataan 1 betul, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sini kali ya. Terus rata-ratanya 13. Nah, untuk mencari rata-rata, kemudian di soal juga mencari jangkauan kuartil dan jangkauannya, maka kita bedah dulu aja kali ya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 5-nya ke soal, biar nanti dapetin tuh si datanya berapa gitu ya. Di otomatis datanya tuh kalau kita masukin berarti 3X min 2 itu sama dengan 3 dikali 5 kurang 2 ya. Ini dari awal dulu deh, X min 2 ya. Di X min 2 itu berarti sama dengan 5 kurangi 2 sama dengan 3. 2X min 3 berarti 2 dikali 5 dikurang 3. 10 kurangi 3, 7 ya. Kemudian 3X min 7 berarti 3 dikali 5 kurang 7. 3 kali 5, 15 kurangi 7, 8 ya. Kemudian 3X min 3, 3 dikali 5, 15 kurangi 3, 12. 3X plus 2 berarti 3 dikali 5 tambah 2, 17 ya. Kemudian 4X min 2 berarti 4 kali 5 kurang 2, 18 ya.
Terakhir 5x plus 2, berarti 5 dikali 5 tambah 2, 27 ya. Tuh, itu adalah data ke-7 data yang kita punya ya teman-teman ya. Berarti untuk mencari rata-rata tinggal kita tambahin aja teman-teman. Jadi rata-ratanya sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 17 tambah 18 tambah 27 dibagi dengan 7. Kenapa dibagi 7? Karena jumlahnya banyaknya data kan ada 7 ya. Ini berarti kalau kita tambahkan 10, ini aja kan berarti 10, ini 30, 20 tambah 10 30, 30 tambah 35, 30 65, sebentar, ini kan 3 tambah 7 10, 8 tambah 12 20, 20 tambah 10 30 ya, 30 ditambah 35 ditambah 27 berarti 92 ya. 92 dibagi 7 kan nilainya sama dengan 13,1 ya, 14. Ini salah teman-teman, kurang tepat lah ya, kurang pas, karena di option di pernyataan nilainya sama dengan 13 pas, ternyata kan 13, ya. Oke, kemudian pernyataan yang ketiga, jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu bisa didapatkan atau hamparan ya. Rumusnya itu sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Maka kita bisa cari Q3-nya tuh berarti Q3 tuh yang ini ya. Urutan kedua dari akhir yaitu 18. Ini sama 7, 18 kurangi 7. Which is 11 ya. Berarti ini betul. Kemudian yang terakhir jangkauan. Jangkauan tuh X max dikurangi X min ya, data maksimum dikurangi data minimum. Data maksimumnya 27 dikurangi data minimumnya 3 sama dengan 24. Ini salah ya. Gitu teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga ini bermanfaat untuk persiapan kalian untuk memasuki kampus impian kalian yaitu UI tercinta. Semoga bermanfaat. Tolong dukung channel ini untuk terus kembang ya dengan like dan subscribe. Saya juga ingin coba buat soal untuk UM UGM, barangkali teman-teman untuk membutuhkan silakan boleh chat di kolom komentar ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Dadah.